bajumu masih bersih, dia jadi imam. Bagaimana ya Pak Ustadz? Mau tanya dulu, apakah dia mau uji saya atau memang dia memang tidak tahu? Jadi kok ya saya jadi imam Pak Ustadz, padahal ayatnya cuma qul huwallahu. Tapi saya kasih lama Pak, 4 kali saya baca. Supaya kawan-kawan bilang ayatnya panjang. Saya bilang Pak Eko singgung saya ya. Oh enggak Pak Ustadz, wallahi betul. Aduh, sudah pangkat letnan, belum bisa jadi imam. Itu dia. Nah, saya terus bilang, jadi Bapak baca apa? Itu Pak, yang saya bingung. Selama saya bimbing sholat 4 rakaat, yang saya takut sekali, tutup sholat, lalu doa. Nah, di kapal KRI ini di tengah laut, biasa imamnya pakai suara, nggak pakai silent. Innalillahi, doa apa ini? Terpaksa saya foto-foto posa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat. Allahumma inna ujubika minal hammi wal hasani wa ujubika minal asri wal kasali. Dia tutup perang. Yang di belakang juga amin, amin, amin. Padahal cuma ujung dia tahu, kesananya lupa dia. Ustadz, dosa ketiga itu enggak, Allah nggak lihat itu. Mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Aceh, bahkan mati sekalipun, di sana ada 38 malaikat dari Indonesia. Karena sekarang 38 provinsi. Orang Aceh datang masuk surga, malaikat tanya, dari mana? Betaken Muslim kepe. Ini berarti Muslim Aceh ini. Aceh, nggak usah banyak tanya, langsung surga. Begitu ditanya orang apa? Manado. Allahu Akbar. Sana dulu kan Manado, kiri. Kamu orang apa? Batak. Apalagi Batak, sana dulu. Tunggu saya Pak Lubis. Pokoknya Manado, Batak, kiri dulu, kiri. Karena mau dipilih kawan, dipilih. Manado itu basis Kapirun. Dipanggil Marga. Malaikat Batak yang panggil pertama. Ahmad kamu lain. Lubis. Kalau Lubis, periksa dulu. Lubis dari mana? Lubis dari Aceh. Kalau Lubis Aceh berarti tak mungkinlah Lubis dari Aceh Kristen. Langsung ditempatkan surga. Malaikat yang satu, dia lihat yang masuk ini antri berikutnya orang Jawa. Ditanya malaikat tahu. Dia tanya kepada yang baru masuk ini, ikuti di belakang Batak. Sopon jenengan toh? Joko Widodo. Udahlah kawan. Kalau sudah Joko Widodo berarti nanti malaikat bilang 2 periode toh. Loro periode toh. Nggih, Pak. Jokowi kan kalem, masuk surga karena kalem. Jokowi kan orangnya suka senyum, ditanya, nama Joko Widodo. Malaikat bilang sebenarnya antum ke sana kawan, cuma karena antum humor kanan masuk. Allahu Akbar. Begitu mau masuk lagi chatting WA. Malaikat Ridwan buka. Allahu Akbar. Tahan yang terakhir itu, tahan dulu. Kenapa? Ini waktu di Medan tahun 2018 mengucapkan Al-Fatihah, dia robah pakai K, Al-Fatihah. Hati Bapak. Humor begini kawan, mengingatkan kita berhati-hatilah dengan suratul Fatihah. Kalau itu bagus, biar antum tak hafal ayat Quran. Yang penting syaratnya adalah suratul ayat panjang-panjang, jamaah sampai hajar terus. Sudah mau mati di belakang nunggu ini. Apalagi orang Aceh. Itu dia. Iya kan? Di Lok Semawe, saya sholat di samping kakek-kakek, sudah tua, awal 80 tahun. Sudah kelihatan bungkuk dari belakang begini. Imam sudah mau habis baca suratul Fatihah, dia masih pemanasan. Allah. Terakhir, bukan dia buang ke tengah begini, Pak Lubis, dia banting ke kiri. Allah. Sampai habis sholat, dia punya gaya begini, padahal sudah tua pakai gaya lagi begini.
Dalam hati saya ini orang tua ini ada sholat ini bawa pedang atau apa? Banyak sekali gaya orang Islam ini kalau sholat. Tangan maju ke depan. Apa itu? Tasyahud. Ya, mengucapkan pengakuan di hadapan Allah. At-tahiyatul awal, at-tahiyatul akhir. Satu jari. Ini kampanye pilpres dari 2 jari. Woi kawan, mau pakai 5 jari boleh. Tahiyatul mubarakatuh salawatu ibatulillah. Nggak apa-apa. Mau 5 jari, 2 jari, 3 jari. Karena hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi nggak usah lapor ke polisi. Nggak usah. Ini bangsa kita ini sedikit lapor, sedikit lah. Cengeng kayak perempuan suka curhat, suka lapor. Apa saja lapor. Terlapor siapa? Yahya Waloni, tangkap. Memangnya kami mau lari kami tapi lari maju. Ya, ini konsekuensi, ini komitmen untuk berdakwah. Yang penting yang kita sampaikan bukan karena dendam, bukan karena benci. Yang kami sampaikan adalah kebenaran. Yang merasa tentu sakit, yang tidak merasa enjoy saja. Amin ya Rabbal. Coba yang hadir ini, kalau pencuri yang hadir pasti pulang itu. Loh, dia tahu siapa yang ngomong lagi ini. Iya kan? Mulai saling curiga. Mari Bapak, di momen Isra Miraj ini, saya bukan ulama, tidak banyak ilmu saya tahu. Saya hanya menginginkan masyarakat tangan ini melalui Pak Kecik sudah mengundang saya. Mari kita bersatu. Jangan karena hanya partai politik, hanya karena pilpres, hanya karena beda politik, kemudian kita berkelahi. Suami istri nggak mau lagi tidur satu ranjang. Sudahlah kalau begini cari mantan saja, kebetulan sama-sama pilihan. Jangan Bu, Ibu bayangkan saya dari Kristen sampai sekarang dengan mami saya sama-sama dari kafir sampai masuk Islam tetap Islam. Anak-anak utuh. Allahu Akbar. Ini Bu, jangan karena masuk Islam bini kasih tinggal, anak kasih tinggal. Allahu Akbar. Nggak boleh. Ya, ada masalah dalam rumah tangga, ajak bini. Kalau bini lagi marah, sudah mak, tenang aja, nggak apa-apa. Waktu sholat masih panjang ini ya. Sholat subuh bangunin dia. Ayo sayang, mari kita sholat. Jangan berkelahi. Lihat contoh nanti anak-anak ikut tidak bagus. Bujuk dia. Sudah, saya mau pulang kampung. Pokoknya tunggu saja kamu di belah pidi. Saya mau ke Jakarta. Saya mau jadi penyanyi dangdut. Sudah sayang, di sini aja jadi penyanyi kasidah. Ya, nanti kalau Ustadz Yahya datang boleh jadi penyanyi kasidah. Bujuk istri, bujuk juga suami. Ajak mereka sholat taubat. Sholat itu ibu bapak. Sudah nggak usah tunjuk kalau sholat kita benar di hadapan Allah. Yang menilai adalah Allah yang lebih tahu. Nggak usah ikut training itu Bu. Bahkan dibilang begini Komandan, ayo ikut sholat khusyuk. Ada yang online, ada yang offline. Komentar-komentar banyak di bawah. Ini sholat khusyuknya berapa bayarannya? Ujung-ujungnya kasihan umat Islam ini. Ujung-ujungnya sama dengan bansos yang lagi ribut-ribut ini. Jokowi bagi-bagi ke masyarakat. Itu bukan uang Jokowi, uang masyarakat. Raja kita di negara ini, penguasa NKRI adalah elemen masyarakat Indo. Dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah penguasa negara ini. Amin ya Rabbal. Bukan, negara ini bukan milik Joko Widodo. Negara ini milik elemen masyarakat Sabang sampai Merauke. Tegakkan itu demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Urus Papua yang masih bergejolak. Ya, alhamdulillah Nanggro Aceh Darussalam sudah gencatan senjata, TNI bisa duduk sama-sama dengan GAM. Saya tanya kecil mengenai peristiwa-peristiwa lampau, bagaimana traumatis masyarakat ketika terjadi konflik di Aceh. Tidak tenang kita. Belum lagi dengan gempa bumi, tsunami datang, menghardik banyak sekali yang meninggal dunia. Ini satu tembukan bagi kita supaya masyarakat Aceh bersatu dalam kedaulatan. Orang-orang Aceh dengan bahasanya, dengan adat istiadatnya, dengan tadi yang disampaikan Nasar. Apa tadi lirik lagunya? Tentang apa? Zikirullah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Nabi. Paskuruni askurkum waskuru liwala
sempurna. Barang siapa mendekat kepada kata Allah, aku akan mendekatnya. Barang siapa datang dengan berlari, kata Allah, aku secepat kilat mendapatkannya. Begitulah perjalanan Nabi Muhammad mencapai Sidratul Muntaha. Tadi MC mengatakan nggak masuk akal. Memang betul, otak, asumsi, semua kekuatan kemampuan lobus parietal, lapisan otak besar kita, tak bisa menjangkau jarak 1.500 km dari Medan, seperti Medan ke Jakarta, Jakarta Medan, jarak tempuhnya 1.500 km. Nah, Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, jarak tempuhnya 1.500 km. Mari, saya sering ceramah di Medan. Ketika naik pesawat, saya pernah kunjungi kokpilotnya. Saya tanya, "Assalamualaikum Pak, boleh saya tanya?" "Boleh." "Ini pesawat apa?" "Airbus Ustaz." "Berapa knot kecepatan dari Jakarta menuju Medan?" Dia bilang, ini pesawat ini ya mencapai kecepatan 800 knot per jam. Ini berapa meter? 1.500 km. Berarti sampai di Medan dia menempuh perjalanan 2 jam, 1.500 km lebih sedikit 15 detik. Saya ukur, saya lihat dalam timer saya. Oh iya benar, dari Jakarta sampai Medan 2 jam 15 detik landing. Tadi dia flight jam 10, dia landing jam 12 lewat 15 menit, berarti 2 jam lebih. Rasulullah dalam kesaksian minal laila, tahu minal laila, separuh malam, menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.500 km. Dari situ beliau mendapati 7 step langkah, 7 lantai. Langit pertama ketemu Nabi Idris, langit kedua ketemu Nabi Soleh, langit ketiga berjumpa Adam, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa, langit kelima berjumpa Harun, langit enam berjumpa dengan Musa alaihissalam, langit ketujuh masjid yang paling tinggi sampai hari ini, Baitul Makmur. Bertanya Rasulullah kepada Jibril alaihissalam, "Assalamualaikum ya Jibril." "Naam ya Rasulullah." "Ada apa ya Rasul?" "Saudaraku Muhammad, saya mau tanya, laki-laki yang bersandar di tiang masjid itu, di tiang bangunan ini siapa, dan bangunan ini apa namanya?" Jawab Jibril alaihissalam, "Laki-laki yang bersandar di tiang itu bernama Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, bapak dari semua nabi. Abu Anbiya, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, penghulu dari para nabi. Yang bersandar itu rambutnya putih, siapa namanya?" "Namanya Ibrahim alaihissalam." "Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil." Ini yang kita jadikan doa kita. "Ini bangunan apa Jibril?" Jibril jawab, "Ya Muhammad, ini adalah Baitul Makmur. Baitul Makmur ini konon 70.000 malaikat tiap hari memasukinya. Yang sudah masuk tak boleh masuk kembali." Berapa banyak jumlah malaikat yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa laki-laki tua itu ya Jibril? Dialah manusia pertama di bumi yang beruban. Saya tidak tujukan Ganjar Pranowo ya. Saya bukan Jokowi kawan. Ya, pokoknya ini tidak ditujukan kepada kandidat yang beruban. Ya, Ibrahim adalah laki-laki pertama di dunia yang rambutnya putih. Tanyakan ke ulama-ulama yang jago-jago di sini. Jangan yang marwal tamat. Tanyakan para abu-abu, guru-guru yang ada di seluruh Aceh sini. Betul nggak Yahya bilang ini? Tanyakan mereka. Dan ada satu rahasia yang belum Allah bukakan kepada kita, ya, ibu bapak perhatikan. Sampai Rasulullah di langit yang ketujuh mau ke atas Sidratul Muntaha, Jibril katakan, "Muhammad, goodbye my friend, selamat tinggal. Saya tak boleh mengawal sampai di atas. Saya cuma sampai di sini. I'm back to home. Saya akan pulang lagi, saya akan kembali. Please, kamu sendiri Muhammad."
Begitu Rasulullah mau menapaki lantai ke atas, tangga putih turun menjumpai Rasulullah. Guru saya, guru tasawuf di Kalimantan mengatakan, guru Holil, guru sakumpul, saya tanya dalam kitab Durratun Nasim, Doku Ikul Akbar, Ta'lim Muta'alim, guru, tangga putih itu apa maksudnya? Maaf Pak Yaya, kalau ada manusia lihat tangga putih ini, maju dan mundurnya tak bisa dielakkan, berarti hari itu juga ajalnya sudah sampai. Jadi kalau ibu bapak lihat tangga putih di langit 5 meter, 1 meter, 100 meter, tangga itu 1 menit pun, 1 detik pun kematian ibu bapak sudah jatuh pada hari itu, tidak bisa ditunda. Oh ya Kiai, jadi kalau saya lihat itu insya Allah tidak bisa bapak langsung singkat ke orang lain. Lihat hari itu, roboh hari itu. Berapa banyak kita lihat di tayangan-tayangan media, orang lagi pidato, brak, roboh. Lagi ceramah begini, roboh. Selesai, datang malaikat pencabut nyawa. Yahya Waloni, ya habis kamu hari ini, kembali pulang. Sombong apa kita bawa di dunia yang fana, kotor, busuk ini? Kematian itu selalu pasti. Sampai Rasulullah di atas berjumpa. Mari kita lihat. Nggak masuk akal kalau kesaksian Rasulullah dari Makkah menuju Palestina mencapai minal lailah 6 jam, ini yang Abu Jahal tidak terima. Pagi-pagi jam 7 datang Abu Jahal. Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Jal. Abu Jahal. Waalaikumsalam Mat. Waalaikumsalam Hal. Ada apa Hal? Gini Mat, anakmu tanya ente dulu. Betul nggak ente tadi malam katanya dari Masjidil Aqsa, dari Palestina, dari Filistin? Nah, betul. Ada Abu Bakar di situ. Betul kamu dari Sidratul Muntaha, Muhammad? Kata Rasulullah, betul. Hal, ada apa ya? Apa yang menyaksikan kamu? Coba Mat, kamu keluar dulu, angkat kakimu sebelah kanan. Rasul angkat kaki kanannya. Coba yang kiri. Rasul bilang kalau dua-dua saya angkat, jatuh saya Hal, Abu Jahal. Kalau satu masih bisa bertahan, ada kekuatan di sini. Kalau dua-dua diangkat jatuh. Ini Abu Jahal sudah buta huruf, goblok, kafir lagi. Ini betul-betul kafir plus ini. Ini di kafir biru. Sudah kafir goblok. Ini dia. Coba angkat yang dua-dua, jatuh Abu Jahal. Ini Abu Jahal karena kafir, nggak percaya bahwa di dunia ini ada gaya daya tarik sesuatu dari atas. Pesawat sebesar apapun, astronot dari bulan pasti akan turun karena ada kekuatan daya tarik. Mari kita berhitung dalam sebuah kemampuan Albert Einstein, relativisasi Einstein, relativism Einstein, Albert, seorang Yahudi mengatakan jarak kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Tadi Rasulullah bilang minal lailah, separuh malam. Mari kita logikakan Pak, perhatikan di pelajaran matematika fisikawan. Albert Einstein adalah seorang fisikawan. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Mari kita hitung. Kalau 1 detik 300.000 km, bagaimana 6 jam? Setiap 1 menit 60 detik. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 26. Berarti Rasulullah mencapai perjalanan dari Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha 6.843.700 km per detik. Jakarta Medan 1.500 km. Lion Air, Garuda Airways 2 jam sampai di Medan. Rasulullah 6 jam, perjalanannya 6 miliar lebih. Ini yang tak bisa dihitung, tapi logika orang diberi hidayah, insya Allah pasti mampu menghitung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Ini yang orang kafir nggak mampu terima. Kalau goblok pasti nggak bisa mendapat hidayah. Bersyukur ibu bapak tinggal di tangan-tangan. Mungkin di antara kita mohon maaf, beribu maaf. Ada yang buta huruf.
yang nggak pernah mengecap pendidikan formal. Kita beragama bangga, ibu bapak. Kami dari kafir harus dengan kekuatan intelektual baru sampai kepada Islam. Syukur ibu bapak. Jadikan ini pedoman dalam hidup. Lakukan ini dalam persatuan ukhuwah Islamiyah. Orang mukmin yang meninggal dunia tempatnya adalah surga. Nggak usah ibu bapak terpengaruh. Ada aliran baru mau masuk. Oh ini sholatnya bagus pak, terbang 2 kali dulu ke udara. Ulamanya, kiainya bisa terbang dari satu pohon ke pohon lain. Ini sinetron televisi. Tahu jadwal pas sholat maghrib diputar sinetron yang di televisi. Kiainya lompat dari satu pohon ke pohon lain. Itu sutradaranya siapa? Ram Punjabi. Tahu Ram Punjabi? Apa agamanya? Agamanya tidak jelas. Ini dia. Jadi orang tidak salat nonton sinetron yang baju pendek ibu-ibu itu. Anak-anak perempuan orang Islam, mah, ayah, umi, abah, tolong beli saya baju yang setengah terpotong di dada. Allahu Akbar. Orang Aceh menerapkan syariat Islam. Jangan sampai terkontaminasi dengan budaya orang kafir. La yaguronaka taqallubul lazina kafaru fil bilad wa ta'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, jangan kalian terperdaya dengan kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Lakukan sholat itu sesuai petunjuk ulama dan jangan menjelek-jelekan sama-sama Ada orang pergi tasawuf di sana mengaji apa saya baca tadi? Tawajud, atau orang yang sedang belajar tentang marifatullah, marifatul rasul. Ibu bapak, saya bekas kafir. Bagaimana saya kenal Allah? Kenal dirimu, maka kau akan mengenal Tuhanmu. Saya belajar ini, saya belajar dulu ini, saya perdalam ilmu tasawuf, baru saya berdakwah. Jadi yang saya dakwakan ini bukan logika, semua dikendalikan oleh karena perenungan mendalam ketika kita berhubungan dengan Allah. Di tengah-tengah malam, tidak ada orang lihat, kita berzikir. Bini saya pun tidak tahu niat saya berzikir. Karena tidak ada goncengan. Istri tidak pertanggungjawabkan suami. Orang tua tidak akan menolong anaknya. Anak tak mampu menolong orang. Kalau di Kristen, Yesus juru selamat. Di Islam tidak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Allah. Ini ajaran rasional, ajaran Isra Miraj. Allah berikan hidayah. Di dalam mobil tadi, ya Allah, jangan hujani umatmu, hamba mau berdakwah. Hambamu ini yang paling kotor. Saya manusia paling berdosa di dunia ini, Yahya Waloni. Tidak ada yang paling berdosa di dunia ini. Saya Yahya Waloni. Dan tidak ada yang paling tidak kusuk di dunia ini. Hanya saya, orang yang paling tidak kusuk dalam sholat. Cuma saya. Ibu bapak semua kusuk, saya tidak kusuk. Ada yang tahu? Ada yang tahu kalau saya tidak kusuk? Hanya Allah. Kalau saya bilang, ibu bapak, saya ustadz yang paling kusuk sholat, mari belajar sama saya. Nggak usah percaya, itu bukan ustadz, iblis. Nggak usah percaya. Percayalah kepada apa yang menjadi niat hatimu. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Nabi ajarkan umat Islam, setelah kita tahiyatul akhir, apa yang kita sebut? Salam 2 rakaat, apa yang kita sebut? Usap wajah kita, apa yang kita bilang? Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu, minta ampun karena antum tidak khusyuk tadi. Mohon maaf Ustadz, kami sudah khusyuk ketika memohon istighfar kepada Allah. Nggak ada apa-apa di rumah, nggak ada beras seliter, istighfar aja 100 kali. Pakai tasbih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau sakit-sakit sudah nggak sembuh-sembuh, bilang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Matikan saya dalam keadaan husnul. Istighfar dulu, itu aja.
Itu aja ilmu saya, istighfar dan meminta mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma habib ilaina iman wa zanni fi qulubina wa kari ilaina kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisalin ghaira uzay wala maqtudin.